Halo semua, saya Hedi. Kali ini saya akan tidak membahas saham secara teknis, tetapi bagaimana saham mengubah hidup saya. Dari yang awalnya boros, menjadi sangat hemat. Nah, sebelum saya mengenal saham, saya adalah orang yang sangat boros. Punya tabungan dikit, saya habiskan. Saya punya uang dikit, langsung saya belanjakan lagi. Dan akhirnya saya tidak pernah memiliki banyak tabungan. Sampai akhirnya saya menemukan tabungan berjangka, yang mana pada saat itu saya berhasil menabung dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun setelah target tabungan berjangka itu tercapai dan uang tersebut cair ke rekening, saya justru menghabiskan uang tersebut. Jadi sebenarnya sama saja. Sejak saya mengenal saham, entah mengapa saya bisa menabung lebih banyak. Bahkan ketika penghasilan saya meningkat karena bekerja, rasio nabung saya justru semakin meningkat. Karena peningkatan pengeluaran saya lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan pendapatan. Saya akhirnya memiliki aset, baik itu berupa saham maupun aset lain yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Namun secara psikologis otak saya masih tetap ingin melakukan poya-poya. Namun saya alihkan kegiatan poya-poya tersebut dari yang awalnya saya gunakan untuk membeli barang atau membeli lain hal menjadi membeli saham. Karena bagi saya, ketika saya memutuskan untuk berinvestasi pada satu emiten, saya tidak menggunakan pola pikir investasi atau menabung, melainkan saya menggunakan pola pikir belanja. Jadi saya merasa tetap berpoya-poya, namun saya sama sekali tidak merasa menyesal. Jadi setiap saya memiliki uang, saya sangat semangat berpoya-poya di pasar modal. Apalagi setelah saya membaca buku karya Fumio Sasaki yang berjudul Goodbye Things. Buku ini benar-benar sangat mengubah pola pikir saya, yang membuat niat saya untuk membeli barang sangat berkurang. Malah saat ini saya cukup menyesal karena saya merasa terlalu banyak memiliki barang. Akhirnya beberapa di antaranya saya sumbangkan atau saya jual atau saya simpan di tempat lain. Nah, buku ini mengajarkan mengenai prinsip minimalisme dan mengapa sebenarnya kita tidak perlu memiliki banyak barang. Dan yang saya sukai adalah konsep pola pikir melihat supermarket ataupun toko sebagai gudang pribadi kita. Gudang menyimpan segala hal yang kita butuhkan. Jadi kita pindahkan konsep gudang tersebut dari di rumah kita menjadi di toko atau supermarket. Karena mereka akan merawat dengan baik barang-barang yang kita butuhkan, dan ketika kita datang, mereka akan dengan senang hati melayani kita dengan sangat baik. Jadi saya tidak perlu menyetok banyak barang di rumah. Akhirnya dengan kombinasi antara minimalisme dan juga investasi, saya jadi semakin banyak memiliki uang untuk yang bisa saya tabungkan. Dan juga yang ini saya berpikir kurang menyetujui dengan konsep ketika kita menabung, hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan target terlebih dahulu. Misalnya untuk pendidikan, ataupun keluar negeri, ataupun membeli HP baru, dan lain sebagainya. Malah justru kita tidak perlu memiliki tujuan ketika kita menabung. Karena kalau kita menabung dengan ada tujuan, maka sama saja kita menahan keinginan kita untuk menghabiskan uang dari yang sekarang menjadi kemudian hari. Jadi untuk apakah uang tersebut? Ya cukup kita biarkan saja hingga aset kita tersebut terus berkembang, hingga memberikan return yang cukup banyak bagi kita, sehingga kita tidak perlu bekerja keras untuk menghasilkan uang lagi. Karena sejatinya, hal yang paling berharga di dunia ini yaitu kebebasan. Dan kebebasan tersebut memiliki harga. Anggap saja kebutuhan kita sekitar 20 juta rupiah per tahun, dengan asumsi return investasi kita 10% per tahun, maka harga kebebasan kita adalah paling murah 200 juta. Jadi tujuan saya menabung adalah untuk membeli kebebasan tersebut. Mungkin pola pikir itulah yang dimiliki oleh setiap pengusaha. Pengusaha merasa setiap rupiah yang ia miliki bisa ia putar ke perusahaannya, yang pada akhirnya akan memberikan return lebih banyak lagi untuk dirinya. Ini bukanlah suatu keserakahan, melainkan suatu kesenangan pribadi. Karena saya sendiri sangat senang melihat uang saya bertumbuh. Sama halnya seperti orang bermain game, yang mana kita terus termotivasi untuk mendapatkan poin atau uang dalam game sebanyak-banyaknya. Jadi seperti itulah rasanya. Dan juga ketika saya memiliki rekening di saham, otomatis membuat rekening pribadi saya dan juga uang di dompet saya menjadi lebih sedikit. Dan saya otomatis merasa memiliki sedikit uang.
dan itu semakin memotivasi saya untuk menahan keinginan untuk belanja. Jadi investasi saham tersebut benar-benar memberikan banyak manfaat bagi saya. Selain memberikan kesenangan ketika saya melakukan analisa, membeli saham dan mendapatkan keuntungan, saya juga bisa lebih banyak menabung sehingga aset pribadi saya semakin meningkat. Dan mungkin itu bisa menjadi solusi bagi kita yang memiliki kesulitan untuk menabung. Karena saya pribadi pun merasa masih sangat sulit untuk menabung. Dan ketika saya ingin menabung, saya merasa ada tekanan batin yang sangat kuat. Namun dengan saham, saya menabung lebih banyak tanpa merasa ada beban. Nah, mungkin itu saja sharing dari saya mengenai bagaimana saham bisa membantu saya menabung lebih banyak, serta juga dibantu dengan prinsip hidup minimalis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.